Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kita reading kali ini bertemakan tentang seseorang yang akhirnya sangat tertarik kepada kamu. Nah, siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Aquarius, sebelum aku melanjutkan reading ini, aku pengen berdoa buat kamu semuanya Aquarius, dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Aquarius, kita akan fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Kita akan lihat di sini. Seseorang yang akhirnya akan tertarik kepada kamu. Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Kita akan coba bahas di sini ya. Buat Aquarius. Aqua. Satu lagi kita ambil ya. Oke. Aquarius. Ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Di sini kita bercerita tentang seseorang yang akhirnya akan tertarik kepada kamu. Siapakah dia? Kita akan lihat di sini. Di bottom of the deck-nya kamu. Aku melihat seseorang itu akan tertarik kepada kamu karena tegasnya kamu ya. Di sini ada di Emperor. Karena ketegasan kamu, karena kebijaksanaan kamu. Dan dia juga mau nih, dia seakan-akan kayak apa ya? Emperor ini kan artinya itu kayak sedikit otoriter ya. Memang di sini dia seorang yang bijaksana atau seseorang yang berkuasa. Tapi ya itu tadi, dengan kekuasaannya dia beranggapan ataupun kamu di sini ya. Jadi beranggapan bahwa aku bisa nih mengatur kamu seperti ini, seperti itu. Jadi sebenarnya seseorang itu akhirnya tertarik kepada kamu dengan melihat kamu seperti itu, begitu loh. Ya mungkin dia mencari sosok orang seperti kamu yang benar-benar bisa mengayomi dia, mungkin membimbing dia. Itu positifnya, dari positifnya. Seakan-akan dalam pengaturan itu, dia merasa bahwa aku berhak diatur oleh dia. Secara aku butuh seseorang yang akan menjadi panutan bagi aku. Begitu. Itu ya. Ini gambaran dari bottom of the deck-nya kamu. Intinya di sini apapun kondisi kamu, masih ada orang yang tertarik sama kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir dengan kondisi kamu seperti ini, seperti itu. Wah, aku jelek Kak, aku begini Kak, kayaknya nggak akan ada nih orang yang suka sama aku. Enggak juga seperti itu. Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Dari sifat seperti ini, ya seperti ini, sifat seperti itu, begitu ya. Banyak hal di situ ya. Jadi buat kamu yang begitu merasa dirinya gitu nggak pantas, udah buang pikirannya seperti itu. Kamu berhak untuk dicintai. Kita sama-sama makhluk Tuhan pencipta alam semesta ya. Jadi kita itu pasti punya kelebihan dan kita juga pasti punya kekurangan. Disitulah bagaimana caranya kita untuk menunjukkan bahwa kita itu layak untuk dicintai dan untuk dibahagiakan. Oke, buat Aquarius. Kita lihat di sini. Dan akhirnya seseorang itu akan tertarik kepada kamu. Ya. Ada Two of Pentacles. Di awal sih dia bingung ya. Di awal ini seseorang itu menggambarkan, wah gitu ya, aku dulu pernah kenal sama dia. Ataupun saat ini aku juga kenal sama kamu. Kadangkala aku merasakan nyaman kepada kamu. Kadangkala aku merasakan marah begitu loh. Cemburu gitu. Banyak hal di sini yang dia rasakan terhadap kamu. Itu kadangkala yang membuat dia bingung di sini. Bingung sekali dengan rasa yang dia miliki terhadap kamu. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin ada feedback yang agak keraguan-raguan ya antara kamu dengan dia. Yang dia katakan berteman, kayaknya hubungannya dekat gitu ya. Dikatakan dekat, ya kayaknya kita berteman begitu. Jadi ada keraguan di sini. Tetapi aku melihat di sini, sebenarnya
kamu dengan dia itu sama-sama memiliki suatu chemistry. Mungkin kamu di sini sering berantem, atau mungkin sering adu pendapat gitu ya, sering berkonflik, tapi ternyata konflik itu menggambarkan adalah suatu hal yang positif bagi hubungan kamu dengan dia. Ya pernah pernah mendengar ya, benci-benci tapi cinta begitu. Di awal benci akhirnya cinta begitu ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Itu keraguan. Aku itu sudah berkonflik kok sama dia, Kak. Nggak mungkin dong aku suka sama dia begitu ya. Belum tentu. Justru dengan berkonflik itu seakan-akan nanti saat berjauhan pasti ada rasa kangen. Kangennya gimana? Wah, aku kangen berantem sama dia. Aku kangen eee, adu pendapat sama dia begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang membuat keraguan, dalam diri kamu ataupun dia. Karena di sini energi itu juga bisa berbolak-balik ya, eee, bisa saja energi dia yang kebaca ataupun energi kamu di sini yang kebaca. Oke, buat Aquarius. Nah, itu yang aku lihat. Di sini juga ada, Five of Pentacles. Wah, di sini aku melihat ada seseorang yang begitu sebenarnya menderita ya di sini, menderita sekali. Kalau arti Five of Pentacles itu adalah kesengsaraan. Kesengsaraan dari suatu harapan yang mungkin belum terwujud, tapi di sini ada harapan terwujud. Ada sebuah cinta di sini. Ya mungkin di awal dia merasa atau di sini kamu dengan dia yang dulu pernah menjalin suatu hubungan atau sudah menikah begitu ya dan akhirnya terpisah. Tapi di sini akhirnya kamu dengan dia bisa akan kembali lagi. Akan berada di dalam suatu lingkaran yang sama, begitu. Oke, di sini. Jadi kesengsaraan kamu ini sebenarnya membawa nikmat. Kesengsaraan kamu ini sebenarnya mengajarkan bahwa ya ternyata setelah aku terpisah dari dia ataupun aku terpisah dari kamu gitu ya, dia terpisah dari kamu, baru aku menyadari ternyata kamu sangat berarti bagi aku, begitu. Dan akhirnya kebebasan itu balik lagi. Di awal kamu bebas dan akhirnya kamu terikat lagi bersama dia. Begitu, ya. Itu yang kulihat. Jadi seakan-akan di sini walaupun ada pertengkaran, tapi kamu dengan dia itu ya akan yang selalu bersatu kembali. Kayak seperti ada hubungan on off juga ya. Nah, akan banyak hal seperti itu kejadian-kejadian yang kita alami. Bagaimana caranya untuk ke depan agar tidak terjadi seperti itu? Nah, itu yang penting saling pengertian. Mengerti dengan kekurangan pasangan masing-masing. Ya, dan hargai kelebihan dan kekurangan itu, agar hubungan kamu dengan dia itu berjalan dengan baik ke depannya. Itu yang terpenting, pengertian, saling pengertian satu sama lain. Untuk kamu yang sudah menikah, bagi kamu yang belum menikah itu adalah suatu ilmu juga sih untuk ke depannya. Saat kamu mengalami hal seperti itu saat menikah, sebaiknya memang dalam pernikahan itu harus ada satu saling pengertian. Kalau tidak ada pengertian satu sama lain, hubungan itu akan hancur nantinya, ya. Oke, apalagi di sini? Di sini ada Ace of Swords. Ada suatu pemikiran ya di sini. Seseorang yang mungkin awalnya ragu, seseorang yang mungkin awalnya bimbang ya untuk, ataupun takut di sini untuk mendekat ke kamu. Ternyata sebenarnya dia punya harapan. Atau bisa dikatakan di sini kamu yang lagi PDKT, atau dia ataupun kamu yang melihat seseorang, wah ternyata dia baik ternyata ya, gitu ya. Selama ini aku tidak menyadari, ternyata dia segitu care-nya sama aku, begitu, ya. Dari situlah akhirnya kamu merasa tertarik kepada dia, ataupun dia tertarik kepada kamu, dengan care-nya tadi, ya. Dia peduli, begitu. Namanya orang peduli pasti punya rasa. Kalau tidak peduli, dia tidak akan kalau orangnya tidak punya rasa, dia tidak akan mempedulikan kita. Kamu camkan itu, oke? Jadi adapun orang peduli, ya bisa saja dia suka sama kita, dia anggap kita sebagai teman, atau dia anggap kita sebagai saudara, atau dia menganggap kita sebagai keluarga atau pacar begitu ya. Nah itu, saat orang sudah peduli sama kita, itu kamu harus bersyukur.
Oke, nah itu yang menggambarkan. Jadi ada sebuah harapan di sini. Harapan buat kamu dengan dia bisa dikatakan ya akhirnya saling ketertarikan satu sama lain, begitu. Oke, ada Nine of Cup. Oke, di sini ada Cancer versus Scorpio ya. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Semua semua zodiak ada di sini ya. Aku lihat ya. Semua zodiak ada di sini aku lihat. Jadi ya, semoga bagi kamu yang resonate ambil positifnya, buang yang negatifnya. Di sini ada Nine of Cup. Di sini ada seseorang yang begitu percaya diri, yang akhirnya dia tertarik kepada kamu. Atau bisa dikatakan seseorang itu tertarik kepada kamu karena kepercayaan diri kamu. Kamu orang yang penuh percaya diri, kamu orang yang begitu energik gitu ya. Kamu orang yang pejuang sejati, kamu tidak pernah mengenal lelah. Justru mungkin seseorang itu melihat kamu dengan perjuangan kamu, dengan kerja keras kamu, dengan semangatnya kamu. Itu seseorang itu yang akhirnya menyukai kamu. Oke. Kenapa? Pasti semua orang rata-rata menyukai orang yang pekerja keras. Itu bagi kamu yang feminim ya, yang menyukai seorang orang maskulin. Pasti yang pekerja keras, yang bisa menghasilkan ya. Begitu juga kamu sebaliknya dengan kamu yang lagi menonton video ini maskulin. Pasti kamu suka perempuan ya. Tapi sebagian ya, sebagai suka orang perempuan yang feminin yang bekerja atau mandiri atau berkarir ya. Tapi sebagian dari kamu yang maskulin, Aquarius, suka dengan orang-orang yang hanya di rumah. Ya, bekerja di rumah, mengurus anak dan suami, begitu. Itu ya. Terus sebagian dari kamu Aquarius. Aquarius maskulin. Jadi butuh perjuangan di mana? Perjuangan dalam rumah tangga, perjuangan dalam bekerja di sini. Pasti semua orang menyukai itu. Jadi seseorang ini bisa dikatakan dia melihat juga nih dari kamu. Wah, kamu itu orang yang sukses. Aku juga bisa nih setara dengan kamu begitu loh. Itu ya. Itu yang dipikirkan dia. Jadi semoga akhirnya dia tertarik kepada kamu. Dengan pemikiran dia seperti itu. Seakan-akan kita satu energi nih gitu loh. Kita satu server begitu. Akan bisa klop ya. Oke. Selanjutnya di sini ada Five of Wands. Ada seseorang, bisa dikatakan ini apakah di masa lalu, apakah ini teman lama kamu, atau mungkin kamu dulu berkonflik, atau kamu memang sudah putus begitu ya, terpisah dan akhirnya di sini dia mulai bercermin. Kenapa ya aku meninggalkan dia? Kenapa ya aku memikirkan dia begitu ya, atau sebaliknya di sini. Ternyata rasa itu masih ada. Rasa ingin memiliki, rasa melihat bahwa ternyata aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Disitulah akhirnya dia mencoba untuk bertahan, memperjuangkan kamu lagi, ataupun sebaliknya di sini. Oke, itu yang aku lihat ya, buat Aquarius. Buat Aquarius, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Nah, di sini aku sudah shuffle kartunya untuk persingkat waktu ya. Dari kartu pesan ya, ini ada kartu pesan, tapi sudah aku shuffle. Aku melihat di sini pesannya. Yang pertama, usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia. Maksudnya gini ya, usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, usaha dan doa. Ya, benar. Saat kamu menginginkan seseorang, saat kamu memang tertarik kepada seseorang, ya usaha dan doa. Apa? Ya contohnya, ya kamu ungkapkan ke dia, itu salah satu usaha. Jika dia tidak mungkin menerima kamu, ya kamu lakukan doa. Tapi kamu jangan melakukan yang lain-lain gitu ya. Cinta ditolak dukun bertindak, jangan ya seperti itu. Oke. Nah ini, intinya lakukan usaha kamu. Apa usaha kamu untuk mencari kebahagiaan kamu?
untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar kamu inginkan, di mana akhirnya kamu tertarik kepada dia. Walaupun mungkin di awal kamu belum mengetahui dia itu suka apa tidak, ataupun kamu tidak mengetahui bahwa dia akan menerima kamu atau tidak. Intinya setidaknya kamu berusaha agar kamu tidak menyesal dengan apa yang sudah kamu rasakan. Oke, buat Aquarius, ada jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Oke, benar. Karena jodoh itu cerminan kita. Jadi kalau kita baik ya jodoh kita pasti baik. Tapi kalau kita jahat ya jodoh kita jahat. Kalau kita nakal ya jodoh kita nakal. Itu sudah diatur ya oleh semesta. Begitu, ya. Selanjutnya, terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Ya, ini aku melihat banyak orang mungkin yang akan terkoneksi dengan kamu, ataupun banyak orang yang bisa dikatakan suka sama kamu, dengan pesona kamu, dengan daya tarik kamu. Tapi di situ kamu juga harus berhati-hati. Dan kamu harus bisa mendengarkan kata hati kamu, dengarkan intuisi kamu, siapa yang pantas buat kamu, oke? Seperti itu, ya. Sini ada lagi, kamu seperti bidadari yang hadir dalam hidupku untuk menyembuhkan dan menjagaku hingga aku ingin selamanya bersamamu. Nah, ini ada seseorang yang mungkin kamu ketemu dari kesedihan kamu di masa lalu yang memang mungkin membuat kamu trauma atau apa, dan akhirnya di sini seseorang akan datang kepada kamu untuk memberikan kebahagiaan, untuk menjaga kamu, mengobati luka hati kamu, oke? Dan di sini ada lagi, aku tidak percaya pada belahan jiwa, tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin perjuangkan kamu. Dan akhirnya dia ya tertarik sama kamu dan dia ingin perjuangkan kamu di sini. Karena ya mungkin banyak hal yang dilihat dari kamu. Mungkin kamu itu pantas untuk dicintai, kamu berhak untuk disayang gitu ya. Kamu berhak untuk dimiliki. Karena banyak hal-hal yang membuat dia merasa memilih kamu, seperti itu. Apakah dia merasa nyaman terhadap kamu? Ya, seperti itu. Oke. Aquarius, kita akan lihat di sini kartu apa yang akan kebaca lagi buat kamu. Akhirnya dia akan tertarik lagi kepada kamu. Akan tertarik, bukan tertarik lagi ya. Karena di sini akan kalau tertarik lagi itu ya biasanya bercerita tentang masa lalu, tapi ini kita tidak ya. Tapi ada juga nih di sini energi masa lalu yang muncul. Pasti ada lah ya energi masa lalu itu. Apalagi yang dimana yang awalnya kamu sangat saling mencintai, tahu-tahu terpisah, apakah karena orang tua yang tidak menyetujui gitu ya. Oke, dan akhirnya ya rasa suka itu muncul kembali, begitu. Oke, buat Aquarius, ini ada, oke, it is important right now to take a step back and spend some time alone. Kadangkala ya, kita itu butuh sendiri untuk memperbaiki diri kita atau untuk merenungi apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Di mana ya bisa dikatakan apa yang sudah kita dapatkan, eee, masalah umpama ya, bisa dikatakan itu banyak pelajaran. Disitulah akhirnya kamu mungkin merenungi ya seperti apa ya hidup aku saat ini, apa ya yang harus aku lakukan, apa yang aku butuhkan untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Akan banyak hal yang kamu pikirkan nantinya. Oke, buat Aquarius di sini apa lagi? Oke, di sini ada semua mimpi kamu akan terjawab nantinya saat kesendirian kamu, saat kamu sudah healing, saat kamu sudah merasakan bahwa ternyata sendiri itu tidak enak gitu loh. Ternyata aku butuh teman, ternyata aku butuh hidup yang begitu bahagia. Di sini akan ada harapan, banyak harapan yang akan menyertai kamu. Oke, intinya di sini semesta juga akan berpihak kepada kamu. Karena kamu mungkin capek, lelah di masa lalu yang begitu banyak halangan dan cobaan, saatnya lah kamu akan menuai semuanya. Walaupun banyak halangan dan rintangan ya, di sini ada power, ada kekuatan juga yang akan melindungi kamu. Karena apa di sini? Ini ada ular ya. Ular ini bisa dikatakan bukan dikatakan apa ya? Orang ketiga tidak. Karena di sini ada kamu dengan dia dan di sini kamu dililiti ular. Intinya, kamu dengan dia itu sebenarnya punya kekuatan. Ya, mungkin semesta
membuat kekuatan di antara kamu dengan dia. Sehingga apapun terjadi masalah dalam hidup kamu, kamu dengan dia selalu bersatu. Itulah hubungan on off yang ternyata terjadi yang aku ceritakan tadi. Oke, buat Aquarius. Mungkin itulah ya yang terbaca di sini buat Aquarius. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.